Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat mengingatkan hati-hati terhadap surat antigen palsu. Tak terima penundaan kepulangan jenazah almarhum Jimmy Demianus Iji, keluarga mengamuk di Bandara Deo Sorong. Pemirsa, keluarga almarhum Jimmy Demianus Iji mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas di Bandara Domini Edward Osok Sorong Sabtu pagi. Aksi ini dilakukan setelah mereka mendapat informasi bahwa jenazah anggota DPR RI fraksi DPIP tersebut tidak bisa dipulangkan ke kota Sorong. Keluarga almarhum Jimmy Demianus Iji, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Sabtu pagi 24 Juli 2021 mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas di Bandara Domini Edward Osok Sorong, Papua Barat. Kursi-kursi di lobi bandara, pot bunga, bahkan tempat sampah dirusak dan dibakar massa, hingga menimbulkan asap hitam pekat dan mengganggu aktivitas penumpang di lobi bandara. Regu pemadam kebakaran Bandara Deo yang diterjunkan untuk memadamkan api ikut diusir massa. Seorang kerabat almarhum bahkan hendak menyerang regu pemadam kebakaran dengan menggunakan tempat sampah. Akibatnya, aktivitas di Bandara Deo sempat terganggu. Aksi ini dilakukan karena keluarga almarhum mendapat kabar bahwa jenazah almarhum Jimmy Demianus Iji tidak bisa diberangkatkan dari Makassar karena alasan pemberlakuan PPKM. Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau langsung turun menenangkan massa setelah berbicara dengan keluarga almarhum. Wali Kota berjanji akan berkoordinasi dengan pihak di Makassar agar jenazah Jimmy Demianus Iji bisa segera dipulangkan ke Sorong dan meminta keluarga membubarkan diri serta tidak membuat keributan di bandara. Hari ini kalau tidak besok dia harus turun. Bandara juga sudah ngomong. Sudah. Itu tolong, kamu cari itu Pak Padam ini. Ini pejabat negara. Dia pejabat negara jadi pasti diperhatikan. Jangankan kita, nanti dari Senayan pasti akan turun tangan. Oke? Kamu tenang berikan waktu ke Bapak ya. Siap. Yang penting kamu jaga keamanan. Dia datang dan kita sepakat untuk mau dimakamkan sini kah atau ke kampung kah. Itu nanti urusan keluarga. Setuju? Ya Bapak. Puji Tuhan. Kamu jangan pakai ya. Sementara itu, Kepala Bandara Deo Sorong Cece Taria saat ditemui menjelaskan pembatalan kedatangan jenazah itu dari Bandara Makassar karena ada sejumlah pesawat diistirahatkan sehingga tidak ada penerbangan saat pemberlakuan PPKM. Cece memastikan direncanakan jenazah akan tiba pada Sabtu siang pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia Timur setelah ada koordinasi antara pihak karantina bandara. Almarhum Pak Jimmy ini ada yang mendengar kabarnya katanya tidak bisa diberangkatkan, tidak bisa bawa pulang. Kan meninggalnya tadi malam. Tidak bisa seponyong-ponyong langsung ada. Ini posisinya pesawat kan sedang diistirahatkan semuanya Pak, tidak ada penerbangan. Ya. Ini koordinasinya kan harus panjang, gitu kan. Dari pihak karantina dari Makassar sudah mengizinkan untuk diberangkatkan. Ini tinggal menunggu maskapainya. Maskapainya kan sudah sesuai dengan schedule-nya nih. Jadi tinggal menunggu slot time sama dari maskapainya jam berapa untuk bisa diangkut. Jimmy Demianus Iji dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Jumat malam. Kabar duka ini sontak mengagetkan warga Papua Barat atas terpanggilnya salah satu putra terbaik mereka. Jimmy Demianus Iji adalah anggota DPR RI Dapil Papua Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024. Dikabarkan hari ini, jenazah almarhum Jimmy Demianus Iji akan diterbangkan ke Sorong. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat menyebutkan masih ada kelompok lain dalam pembuatan surat antigen palsu yang ditangkap di Pasar Tingkat Sanggeng pada tanggal 15 Juli lalu.
Tetapi tersangka mengatasnamakan. Belum lama ini Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap pelaku pembuat surat swab antigen palsu berinisial R di Jalan Yosudarso Pasar Tingkat Sanggeng pada tanggal 15 Juli lalu. Tersangka beraksi dengan menerima pesanan surat swab antigen palsu, kemudian tersangka mencantumkan stempel atau stiker salah satu laboratorium di Rendani dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan laptop untuk scan dan mengedit surat antigen swab palsu sebelum diperjualbelikan. Menurut Ilham Saparona, sepatutnya masyarakat harus tahu bahwa pembuatan surat swab antigen palsu yang dibuat ini tidak benar. Saat ini pihaknya sudah mengantongi ada beberapa kelompok dengan motif pembuatan surat swab antigen palsu dengan memakai nama salah satu laboratorium dan stempel ID. Sehingga dalam minggu ini anggotanya akan melakukan pemeriksaan. Patutnya memang harus tahu, ya, karena pembuatannya aja bukan di apoteknya, ya kan, di tempat yang tidak benar, ya sepatutnya memang harus tahu. Ya kadang-kadang itulah, ini ya, maka itu kita mau memutuskan mata rantainya ini kan, jangan sampai keterusan ini kan. Maka itu kita lakukan penyelidikan dan lainnya penyidikan. Kita tingkatkan ke penyidikan, kita tetap tersangka. Jadi biar nggak sampai ke lanjutan. Ini juga nggak sebatas ini, nanti ada kelompok-kelompok lain yang juga lagi sudah kita identifikasi dan kita sudah lakukan pengejaran juga. Jadi minggu ini kita anggota akan ada berangkat ke Puslapwin. Kita lagi koordinasi antara Makassar sama Jakarta. Jadi karena ini kan yang dipalsukan, satu suratnya, kedua tanda tangannya. Jadi kita tetap harus ke Puslapwin juga melakukan pengecekan secara puslapor. Menurut pengakuan tersangka, ia sudah memalsukan 10 surat swab antigen dan dijual seharga Rp100 sampai Rp150.000 dengan keuntungan Rp1.000.000. Mayoritas pembeli surat swab palsu merupakan masyarakat yang ingin menghindari pemeriksaan petugas. Dari satu itu dikenain harga berapa, Pak? Dikenakan 100 sampai 150.000. 20.000. Terus dia aksinya Pak itu berapa lama? Baru memang, baru. Pengakuannya baru. Minggu, 2 minggu atau? Pengakuannya masih baru pada saat ditangkap. Jadi pengakuan yang tersangka akui masih baru, sifatnya mengeluarkan 10 surat. Oh, 10. Ya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 263 KUHP atau pemalsuan data otentik dengan ancaman hukuman 6 hingga 12 tahun penjara. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.